kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, lihatlah kami apa adanya. Kami jawab, kalian jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Undercover membuka semua mata kembali menjumpai Anda untuk membahas topik-topik menarik yang akan dikemas secara lebih dalam dan lebih luas bersama saya Muhammad Neil Kanyoha. Dan inilah Undercover. Akhir-akhir ini sering kita saksikan demo yang dilakukan oleh mahasiswa sering berakhir dengan kericuhan. Ini tentu meresahkan masyarakat karena demo semacam ini merusak fasilitas-fasilitas umum dan tentunya menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat sekitar yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan demo tersebut. Pada Undercover edisi kali ini kita akan membahasnya secara lebih luas dan lebih dalam bersama narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan. Namun sebelumnya kita saksikan dulu liputan berikut ini. Kalau menurut saya sendiri sih ya, demo itu bagaimana cara kita loh untuk menyampaikan suara aspirasi rakyat. Jadi kita itu menyampaikan apa yang rakyat inginkan ketika suara mereka tidak terwakili. Nah, kita sebagai mahasiswa melakukan dengan aksi seperti ini. Menurut saya untuk permasalahan demo atau dalam tanda kutip kita asumsikan turun jalan untuk saat ini memang sering terjadi penyalaan arti ya, dalam arti seperti ini. Ketika kita sebagai aktivis itu untuk menyuarakan rakyat itu perlu gambaran terlebih dahulu berkaitan dengan isu apa atau mungkin permasalahan apa yang akan kita hadapi. Tapi untuk akhir-akhir ini itu seringkali demo itu tidak beralasan, dalam artian suatu hal yang tidak mungkin tidak urgent, tidak diperlukan demo, tidak diperlukan turun jalan. Ini para aktivis istilahnya memaksakan untuk turun jalan. Enggak, itu kan namanya demo itu kan transparan ya, namanya demokrasi. Jadi seolah-olah itu demo itu kan ya, kalau bagi saya dia menguntungkan, ya kan? Tapi nantinya itu sedikitnya itu kalau demo itu ditanggapi secara jernih sama pemerintahan itu, nanti kalau enggak, itu namanya kan kekuasaan. Nah, makanya kan jadikan meresahkan keseluruhan masyarakat itu. Maka dikatakan yang di demo itu kan nggak tahu bersih tujuannya. Maksudnya kan yang di demo itu kan bersama. Ya cuma suka-suka mereka aja ya. Padahal demo cuma menyatakan informasi keinginannya.
punya ide bisa ketemu langsung pemerintah gitu, ketemu aja kan bisa. Kalau sudah lakukan, apalagi kalau yang demo masalah BBM itu yang menolak BBM naik, malah justru bikin macet. Pengeluaran BBM yang sia-sia. Nah, pada cover edisi kali ini kita mengangkat sebuah tema yaitu demo mahasiswa, aspirasi atau emosi. Nah, untuk membahasnya saat ini sudah hadir di studio bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Abdur Rozaki MSI, dosen pengembangan masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Ya. Baik ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya yang kedua ada Mas Muhammad Aminullah dari Korlap Demo Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sebelumnya yaitu Bapak Abdur Rozaki ini pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1998. Benar ya, Pak ya? Ya, itu apa peristiwa ya? Sudah bersejarah ya? Ya, bersejarah ya. Namun sebelumnya kita ke Mas Aminullah terlebih dahulu. Mas, sudah berapa lama nih jadi koordinator demo? Baru 2,5 tahun. Pak, 2,5 tahun itu cukup lama ya. Sudah banyak mengecap asam garam ya di sini. Banyak sekali. Apakah demo yang dibawa oleh Mas Aminullah atau kebanyakan mahasiswa itu memang sudah disetting untuk ricuh, Mas? Sebenarnya ya semua ya perangkat-perangkat aksi sebelum kita melaksanakan aksi itu sendiri ya semuanya ada manajemennya, sehingga pada saat kita melakukan demonstrasi itu ya tidak langsung dibikin kayak gitu ya, karena sebelum itu semua ada pembacaan yang panjang terkait isu apa yang kita bawa gitu, sehingga untuk menyampaikan aspirasi atau penyadaran kepada masyarakat itu tujuan atau target kita itu jelas juga, karena semuanya ada manajemennya, perangkat-perangkat aksi yang kita gunakan untuk penyampaian aspirasi itu sendiri gitu. Jadi sudah ada manajemennya. Terus bagaimana demo itu kok bisa sampai ricuh, Mas? Ya sebenarnya misalkan demo di kampus lah, kampus fakultas dakwah, kampus UIN. Ya, sebenarnya kita sebagai mahasiswa ini kan ya sama seperti posisi kita seperti ya birokrasi stakeholdernya, yaitu birokrasi, pembangunan atau fasilitas sama mahasiswa. Itu posisinya itu sama. Maka apabila matinya ruang dialektika atau buntunya proses kita bernegosiasi sama dosen, kita harus menaikkan juga grade kita itu, sehingga nanti itu bisa kita itu proses sama-sama untuk menaikkan itu, sehingga nanti misalkan proses naikkan itu sama, itu misalkan pertama itu membakar ban. Iya. Ya, pola untuk membakar ban ini bagaimana orang yang kita tuju atau para birokras yang kita targetkan untuk mau berdialektika sama kita itu mau turun menemui kita gitu, sehingga pola penyadaran sama kita itu ada untuk berdialektika, sehingga yang namanya aspirasi atau demonstrasi itu memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi adanya pola penyampaian atau ruang dialektika sama pihak atas gitu, supaya aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa itu bisa terselesaikan. Bisa didengar ya, lebih didengar. Ke Pak Abdur Rozaki nih, UIN Sunan Kalijaga menjadi barometer ya buat pergerakan mahasiswa di Yogyakarta dan di Indonesia nih. Itu sejarahnya itu seperti apa, Pak? Ya, kampus UIN itu memang dulu dikenal sebagai kampus putih ya, kampus perlawanan, terutama pada saat-saat rejim Orde Baru. Orde Baru Karena 98. itu banyak tokoh mahasiswa dibesarkan dari arena-arena demonstrasi itu ya. Cuman saya ingin menjelaskan dua konteks penting ya dari demonstrasi itu, sehingga demonstrasi itu tidak harus diorientasikan sebagai cara-cara anarkis di dalam menyampaikan aspirasi ya. Demonstrasi itu secara teoritis itu sebenarnya bagian dari social movement ya, gerakan sosial yang di dalamnya mengandung dua dimensi. Dimensi pertama kritik sosial ya terhadap kebijakan politik ya yang mungkin merugikan masyarakat. Yang kedua, proses penyampaian aspirasi untuk mendorong perubahan. Jadi ada orientasi social change ya, perubahan sosial gitu loh. Nah, karena itu kemudian cara untuk mendorong itu diekspresikan dengan model-model demonstrasi gitu ya.
Nah, tetapi demonstrasi itu sendiri sebenarnya ada beberapa prinsip yang biasa dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Satu, prinsipnya itu non violence, ya, anti kekerasan. Karena kalau demonstrasi itu bernuansa kekerasan, nanti tidak ada bedanya antara aktivis yang ingin mendorong perubahan dengan seorang kriminalis gitu loh. Iya, Ya. jadi sama aja. Iya, itu enggak, makanya itu harus dihindari, prinsip non violence gitu ya. Yang kedua gitu kan, ide yang disampaikan dalam demonstrasi itu harus jelas, pesannya apa gitu ya, message-nya apa, sehingga bisa ditangkap oleh pemegang kebijakan. Saya kira itu dulu. Lalu Pak, apakah demo itu juga melalui izin dari universitas, Pak? Ya, di mana-mana sebenarnya demo itu tidak perlu izin. Karena apa? Demo itu kan sebenarnya ungkapan dari protes ya terhadap sebuah kebijakan. Apa kebijakan negara terhadap warganya atau kebijakan rektor kepada mahasiswa atau mungkin juga karyawan gitu. Jadi sebenarnya nggak melalui proses izin tidak Sebenarnya tidak perlu melakukan proses izin karena dia proses yang bisa saja dilakukan oleh secara spontan, tapi juga bisa dilakukan oleh by design. Cuman ya negara pada akhirnya sekarang itu mengelola bagaimana demo itu juga harus pakai izin gitu, sehingga bisa dikontrol, asumsinya seperti itu. bisa diantisipasi jika mau Nah, ricu tapi sebenarnya. tidak terlalu penting sebenarnya apakah harus pakai izin atau enggak. Tapi yang paling penting itu sebenarnya apa sih makna dibalik demonstrasi itu sendiri, tujuannya untuk apa sebenarnya gitu. Jadi seperti itu. Lalu adakah syarat-syarat untuk berdemo, Pak? Oh, jangan dijawab dulu ya, Pak ya. Ya. Karena Oke, undercover masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di undercover membuka semua mata. Iya. Kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Unggul dan terkemuka. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, baiklah, kembali di Undercover dengan edisi kali ini membahas sebuah tema yaitu demo mahasiswa, aspirasi atau emosi. Lanjut Pak ke pertanyaan yang sempat tertunda tadi ya Pak ya. Yaitu apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika mahasiswa ingin melakukan demo? Iya, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada keresahan ya dari sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada mahasiswa atau kepada warga. Masyarakat. Nah, ya harus ada keresahan yang sangat luar biasa dan sangat merugikan gitu loh. Ya, syarat kedua kan bagaimana kemudian keresahan itu di-manage ya ke dalam rumusan isu, yang isu itu bisa menciptakan solidaritas ya di kalangan mahasiswa bahkan juga di kalangan masyarakat. Yang ketiga itu bagaimana memanage aksi itu agar tidak terjebak di dalam praktek yang mengandung kekerasan.
seperti ricuh itu ya. Seperti ricuh gitu, karena ricuh itu juga bukan by design mahasiswa, kadang by design aparat keamanan juga itu gitu. Jadi seperti itu. Nah itu syaratnya 3 hal penting itu, jadi nggak sederhana orang melakukan aksi itu. Demonstrasi ya. Lanjut ke Mas Amin ya. Apakah tidak ada pencegahan ketika demo itu yang Anda pimpin ricuh, Mas? Ya, terima kasih. Ya sebenarnya ya pada saat sebelum kita melakukan aksi demonstran, itu pertama-tama kita itu melakukan pembacaan dulu kegelisahan, sehingga udah membentukkan panitia atau tim masalah aksi tersebut. Sehingga yang pertama itu misalkan tim konseptor. Tim konseptor kan bagaimana mereka itu melakukan konsep-konsep, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat ya kita melakukan aksi itu. Terus kordumnya, koordinator umum, bagaimana mereka itu yang bertanggung jawab, sehingga nanti apabila ada apa-apa ya dia yang bertanggung jawab untuk menemui atau melakukan sesuatu tindakan apabila ada sesuatu yang terjadi pada saat aksi tersebut. Setelah itu ada korlapnya, Koordinator lapangan. ya, koordinator lapangan, sehingga mereka itu yang komandan langsung untuk menyampaikan aksi aspirasi tersebut kepada ya masa aksi atau masyarakat tersebut. Ya karena mereka itu kan aksi tersebut kan ada 2 sisi. Yang pertama tadi kan ya pola penyampaian dan pola penyadaran gitu. Bagaimana ya pola penyampaian terjadi dan bagaimana pola penyadarannya itu gitu. Sehingga nanti itu misalkan tim orasinya, tim oratornya kayak gitu. Apa saja yang harus disampaikan supaya nanti itu apa saja ya isu-isu yang terkandung atau tuntutan-tuntutan apa saja yang ingin dikeluarkan pada saat itu, sehingga ya jelas juga karena mereka semua kan udah dipilih semua pada saat ya pembacaan tersebut gitu. Kalau sudah ricuh itu bagaimana cara mencegahnya? Ya kalau udah ricuh, korlapnya ini langsung menghubungi kordumnya bahwa masa aksi ini udah nggak bisa dikondisikan, sehingga dia mau dibubarkan atau ditarik kembali oleh korlapnya. Karena yang namanya aksi demonstran mahasiswa itu kan yang harus bertanggung jawab, semua masa aksi itu ya harus manut kepada korlapnya, sehingga apapun yang dikatakan oleh korlap itu mereka tuh harus manut. Misalkan mundur yang dikatakan korlap ya mereka harus mundur, maju yang dikatakan korlap ya maju gitu, sehingga ya mudah juga sih untuk menarik atau menggiring masa itu gitu. Oke, lanjut Mas. Lalu apakah gini, masyarakat kan melihat mahasiswa itu sebagai sesuatu yang seorang yang terdidik ya, seorang terpelajar. Jika demo ricuh seperti itu, apakah tidak mencoreng nama mahasiswa itu sendiri? Ya sebenarnya ya mungkin itu semua udah dipikirkan lah oleh mahasiswa itu sendirilah. Bagaimana sih proses etika pada saat waktu berdemonstran itu sendiri. Ya sehingga ya mau tidak mau yang namanya aksi demonstran, misalkan kita turun ke jalan lah, sehingga membuat ya masyarakat itu ya kecewa juga, karena jalan itu kan bukan saja milik orang-orang yang saat lakukan demo, milik orang banyak, sehingga mereka itu kadang juga marah. Tetapi sebagian juga tuh ada yang senang juga lah. Ya karena apabila tidak kayak gitu, ya pemerintah kita kan tidak akan melihat kita gitu loh. Hanya melihat suasana, polisi hanya ketawa, pemerintah hanya ketawa gitu loh. Sehingga ya mungkin ya strategi seperti itu bagaimana menarik perhatian publik juga gitu. Ya mungkin itu udah disetting juga, karena udah disetting. Sudah disetting oleh pemerintah sendiri? Enggak, sudah disetting oleh ya masa aksi dan korlap dan kordumnya itu gitu. Jadi seperti itu. Pak, lalu apakah demo ricuh seperti itu mencoreng nama kampus, Pak? Saya kira gini ya, pertanyaannya biar tidak terlalu tergiring kepada demo ricuh ya. Ya, jadi saya ingin menempatkan demonstrasi itu sebagai bagian dari social movement, kritik sosial yang berorientasi kepada perubahan sosial. Ya, demo-demo mahasiswa itu mestinya harus diimbangi dengan proses pengorganisasian masyarakat, sehingga ada titik sambung ya antara idealisme mahasiswa dengan masalah yang ada di masyarakat. Pengalaman saya di zaman Orde Baru, ketika ruang berekspresi itu hampir dipangkas, kebebasan berorganisasi dan beraspirasi itu sangat dibatasi. Dibatasi. Salah satu metode yang paling ampuh untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat itu adalah dengan demonstrasi. Tapi kami tidak sekedar melakukan demonstrasi, kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat. Sehingga apa? Ide perubahan yang ingin idealisme yang ingin dikembangkan mahasiswa itu nyambung ke masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan oleh mahasiswa
itu seaspirasi dengan apa yang disampaikan masyarakat. Karena itu demo-demo saat itu hampir tidak ada masalah antara demo mahasiswa dengan masyarakat. Tapi sekarang ini demo sekarang ini lepas konteks. Mahasiswa terlalu sibuk melakukan demonstrasi tapi lupa melakukan pengorganisian, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Sehingga kadang isunya mahasiswa itu ditangkap oleh masyarakat sebagai isu elitis yang kemudian masyarakat merasa saya tidak tidak terakomodasi aspirasi saya. Karena itu seringkali terjadi gap antara demo mahasiswa dengan masyarakat. Yang paling bahaya itu terjadi kerusuhan antara masyarakat dengan pendemo mahasiswa sendiri, seperti yang terjadi di Makassar. Itu kacau sekali kalau kayak gitu. Jangan sampai di Jogja demo-demo mahasiswa itu dibenci oleh masyarakat, karena hakikat dari demo mahasiswa itu kan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau dia malah ikut dimusuhi oleh masyarakat, itu harus ada refleksi ya. Jadi menurut saya mahasiswa sekarang itu jangan sekedar menggunakan media untuk demonstrasi. Ini eranya berbeda, diimbangi dengan proses melakukan pengorganisasian ya di masyarakat, karena masalah-masalah di masyarakat itu sangat pelik. Sehingga ini yang saya kritik saya lagi ya, mahasiswa ini sekarang terlalu kecil isu yang didorong itu, apalagi lebih banyak isu-isu kampus gitu loh ya. Isu-isu masyarakat malah tidak diangkat ya. Diabaikan. Misalnya bagaimana isu BLT ya, bantuan langsung tunai masyarakat, yang seolah-olah mau memberdayakan masyarakat tapi sebenarnya itu memarginalisasi masyarakat secara lebih terpuruk. Kenapa? Karena di balik itu ada mekanisme liberalisasi terhadap sektor migas misalnya gitu loh gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa malah masalah-masalah kecil yang tidak itu malah lebih. Kalau isunya kecil maka gak akan pernah dari demonstrasi itu melahirkan aktor mahasiswa yang besok menjadi orang besar. Iya, untuk bangsa Indonesia generasi selanjutnya Pak. Isunya harus besar agar nanti dari demonstrasi itu bisa lahir aktor yang besar. Yang gitu. Bakal menggantikan pemerintah sekarang. Ya, tidak harus mengganti pemerintah, tapi mendorong sistem pemerintahan itu bekerja secara lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi syaratnya itu harus mengutamakan benar-benar yang kepentingan masyarakat ya Pak. Kepentingan masyarakat, karena itu demonstrasi itu idenya itu harus kuat. Ya, masalahnya juga harus idenya harus kuat. Kalau idenya lemah itu bahaya. Ini demo apa ini? Ya kan? Lalu Mas Aminullah, apakah ada komplain langsung nih dari masyarakat terhadap mohon maaf nih ya, terhadap misalnya organisasi Anda atau kepada pendemonya langsung waktu ricuh? Ya, kalau sepengalaman saya pribadi ya, untuk ya masyarakat itu kalau protes langsung ya mungkin karena saya itu pernah dengar lah masyarakat itu, tetapi ya untuk pribadi saya sendiri ya itu pun ya belum, karena ada timnya yang saya tadi bilang tadi ya. Sebelum kita melakukan aksi tadi kan misalkan yang tim negosiator, bagaimana mereka itu mampu mengadvokasi masyarakat, izin dulu pada masyarakat, karena mungkin akan mengganggu misalkan jalannya, misalkan mengganggu jalan, otomatis masyarakat itu kan akan lari ke ganggang, sehingga akan mengganggu juga ruang lintas masyarakat juga. Sehingga kebanyakan juga dari kita melakukan advokasi masyarakat untuk minta izin dulu bahwa demo yang kita lakukan pada saat ini akan berakibat seperti ini gitu, karena udah disetting gitu. Tetapi ada juga masyarakat juga yang protes terkait demo yang kita lakukan juga ya, karena mungkin ya ada juga sih dari yang kita ketahui juga bahwa ya proses mereka melakukan itu juga kadang ada orang yang main di belakang juga, kadang setelah itu ada yang juga yang provokasi juga kadang ya, sehingga ya kita sebagai ya mahasiswa ya dimaklumilah hal-hal yang seperti itu gitu. Pasti ada yang pro dan kontra ya. Lalu apakah dengan demo yang ricuh itu suara rakyat memang benar-benar terwakili? Ya, yang namanya demonstrasi kalau menurut ya kita sebagai mahasiswa lah, ya itu kan tergantung juga dari yang pertama itu isu sebenarnya. Isu, terus data kejelasan yang valid, apa saja yang kita harus angkat pada saat kita melakukan demonstran. Ya terkait demo demo yang rusak itu bagaimana ditanggapi oleh pemerintah untuk aksi perubahan itu. Ya kalau menurut saya sendiri ya mungkinlah itu kan terserah pemerintah. Tetapi bagaimana sih kita sebagai mahasiswa
itu kan bagaimana menyampaikan aspirasi ya, karena ya mungkin seperti kata Sehogi kan ya, mahasiswa jangan sampailah berdiri aja atau berduduk di Menara Gading ya, karena mereka itu posisinya di tengah. Bagaimana mereka itu menyampaikan aspirasi pada masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah gitu, supaya aspirasi masyarakat itu ya mungkin bisa didengar lah, karena posisi mahasiswa itu berada di tengah gitu. Untuk Pak Abdul Rozaki, Pak. Ya, bagi saya demo yang ricuh itu tetap tidak menarik, ya. Tidak mewakili. Tidak menarik dari segi apapun, ya. Harus dibedakan antara demonstran sebagai aktivis yang ingin mendorong perubahan dengan seorang kriminalis gitu ya. Yeah. Kerusuhan itu kan cenderung menciptakan kriminalitas sehingga kemudian mudah ditangkap oleh aparat keamanan. Nah, karena itu seorang aktivis yang memanage aksi dengan bagus, dia betul-betul mendesain bagaimana aksi itu non violence, tidak ricuh, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu kuat. Dan dia bisa memprotek dirinya, memprotek aksi itu agar tidak mudah diinfiltrasi oleh para provokator gitu. Kenapa? Karena provokator itu bisa menciptakan emosi massa dalam aksi itu tidak terkontrol dan menciptakan kekerasan. Karena itu seorang korlap yang bagus, semua peserta aksi itu ada tandanya, sehingga ketika ada orang masuk tidak ada tandanya, provokasi, dia bisa ditangkap sendiri oleh para peserta aksi itu. Jadi saya ingin menjelaskan sekali lagi, demo yang bagus itu non violence, tidak menciptakan kerusuhan, tidak menciptakan kerusakan di dalam masyarakat gitu loh. Kecuali gitu ya, kerusakan itu bisa ditolerir ketika kita memang melakukan perlawanan betul terhadap rejim yang sangat menindas. Waktu kami demo anti Soeharto, semua fasilitas publik memang dirusak. Kenapa? Biar pemerintahan ini macet. Ya kan? Kalau pemerintahan itu macet, maka bisa didorong ya pemerintahan yang baru gitu loh. Nah, tetapi kan sekarang kita ini kan memasuki era-era yang lebih demokratis ya. Tentu ada banyak metode social movement, tidak sekedar melakukan demonstrasi ya, tapi juga bisa melakukan penyampaian petisi gitu ya, ataupun juga bentuk-bentuk aksi happening art yang lainnya gitu loh. Nggak harus demo ya, tidak Pak, harus demonstrasi yang bersifat masif seperti itu kan gitu loh. Ya, apalagi sekarang ini kan tukang becak pun bisa aksi ya, semua sekarang itu bisa aksi gitu loh. Karena itu mahasiswa perlu mencari metode yang lebih orisinil, lebih inovatif dalam menyampaikan gagasannya gitu loh ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini aksi mahasiswa ini cenderung sibuk hanya mengurus isu-isu kecil, isu-isu di kampus. Dia tidak pernah mengurus isu-isu yang besar, misalnya bagaimana ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, bagaimana kemudian menekan gitu ya praktek korupsi di kalangan pejabat ya, yang makin marak, bagaimana mahasiswa itu ikut mengkritisi ya anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat yang lebih banyak diorientasikan untuk gaji pegawai dibandingkan kepada pelayanan publik misalnya. Nah, itu menarik kan. Ya, seharusnya cenderung lebih ke masalah-masalah yang umum ya Pak ya? Bukan masalah yang umum, masalah yang urgent. Misalnya bagaimana mahasiswa itu melakukan kritik sosial, aksi tentang persoalan sumber daya alam yang lebih banyak dikuasai oleh asing ya, yang tidak banyak digunakan, didistribusikan untuk kemakmuran masyarakat biar lebih sejahtera. Begitu dong. Karena kalau isunya besar, isunya strategis, isunya fundamental untuk perbaikan bangsa, maka dari demonstrasi itu akan melahirkan tokoh besar. Dan tapi kalau isunya kecil, ya tidak akan pernah melahirkan sebuah tokoh yang besar. Rakyat juga akan mendukung pastinya Pak ya? Rakyat juga pasti akan mendukung. Kenapa? Karena mahasiswa ini bagian dari kelas yang bisa memediasi antara kepentingan masyarakat ya dengan kebijakan pemerintah. Ya memang seharusnya seperti itu. Lanjut buat Pak Abdul Razak. Apakah demo yang dilakukan oleh mahasiswa pasti itu juga menyangkut nama kampus? Itu apakah mempengaruhi itu Pak? Misalnya kalau kita mendemo presiden seperti yang terakhir kemarin,
apakah berpengaruh buat bantuan dari pemerintah ke kampus kita atau bagaimana? Saya kira nggak berpengaruh. Memang demo itu bisa juga menjadi branding ya, branding kampus. UIN itu masih dianggap sebagai kampus perlawanan karena mahasiswanya masih aktif bergerak. Itu bagus. Artinya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga punya komitmen sosial, punya kepedulian sosial. Cuman ini PR-nya, bagaimana aksi-aksi yang dilakukan itu aksi-aksi yang strategis, aksi-aksi yang non-violence ya, aksi-aksi yang bisa betul-betul menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Jadi seperti itu. Oke, pembahasan kita masih akan berlanjut tentunya dengan tema kita yaitu demo mahasiswa aspirasi atau emosi. Namun kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap di Under. Pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kembali di Undercover membuka semua mata, masih dengan tema kita demo mahasiswa aspirasi atau emosi. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita. Iya. Sebenarnya lebih enakan mana sih, demo damai atau demo yang kericuh? Silakan dari Mas Amin terlebih dahulu. Ya kalau menurut saya sendiri lebih enak yang damai lah ya, karena ya mahasiswa suka-suka yang damai. Tetapi kalau damai nggak kebenaran, nggak benar, yaitu salah lagi, yaitu damai yang benar gitu loh. Ya. Demonstrasi seperti yang saya katakan tadi itu kan bagian dari metode untuk melakukan perubahan ya. Bagaimana demonstrasi itu biar berhasil, maka harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama ya, seorang pelaku aksi itu harus mempertahankan bagaimana struktur kesempatan politik. Apakah di kalangan para elit politik itu terjadi perpecahan? Apakah di kalangan para elit itu sudah mulai muncul kekuatan untuk mendorong perubahan? Ya, peta itu penting untuk kita ketahui. Yang kedua, harus mampu memetakan apa yang disebut dengan struktur mobilisasi massa. Jadi bagaimana memobilisasi mahasiswa tidak sekedar segmen mahasiswa, tapi juga elemen masyarakat misalnya bisa ikut terlibat terhadap aksi yang ingin kita lakukan. Nah, yang ketiga itu pembingkaian isu agar terjadi apa yang disebut dengan imagine solidarity ya. Isunya itu bisa membuat masyarakat itu ikut mendukung, sehingga kemudian ikut mendorong. 3 poin ini penting diperhatikan ya, agar demonstrasi mahasiswa itu bisa menghasilkan perubahan sosial. Nah, karena itu pembingkaian isunya itu harus menarik. Apa misalnya isu kemarin kan anti kenaikan BBM, itu isu yang luar biasa besar ya. Kalau nggak ada aksi mahasiswa di berbagai tempat di Indonesia, mungkin BBM itu sudah setahun yang lalu naik gitu. Tapi ketika mahasiswa melempem, baru naik lagi kan ya. Nah, itu saya melihat isu BBM yang paling strategis kemarin. Tapi di luar itu mahasiswa cenderung melakukan aksi-aksi yang skala isunya lokal gitu ya. Jadi yang terakhir, dimensi pengorganisasian masyarakat itu penting. Mahasiswa jangan hanya sibuk berdemonstrasi, tapi juga ikut terlibat melakukan transformasi sosial melalui pemberdayaan masyarakat yang termarginal oleh kebijakan pemerintah itu. Tapi selama ini belum ada ya, Pak? Saya melihat masih sedikit mahasiswa. Ada tapi sedikit. Ada masih sedikit itu, sehingga mahasiswa menurut saya menara gading juga isunya gitu loh. Ya, Pak. Jadi lebih sebenarnya yang penting dengan cara yang damai seperti itu. Semua aksi demonstrasi itu harus dilakukan dengan cara yang damai. Oke.
Oke Pak, terima kasih. Itu Mas. catatannya. Iya, harus damai, tetap damai. Harus damai. Iya. gitu. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih juga Mas dari pembicaraan kita kali ini di Undercover edisi kali ini. Saya dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa ketika kita ingin menyampaikan sebuah pendapat yang baik, maka sampaikanlah pendapat itu dengan cara yang baik agar kelak pemerintah nantinya akan menerimanya dengan yang baik pula, sehingga pemerintah pun akan melakukan upaya usaha yang baik untuk masyarakatnya. Tetap terus saksikan Undercover dari Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Muhammad Ilkaneoha di Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Undercover. Hari berganti, namun tiada seindah dulu. Untukku aku ingin bertemu. Untukku aku bernyanyi untuk pemerintah. Aku ingin berjumpa, walau air mata di pipi